Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan, kenikmatan Allah, sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang indahnya kalimat thayyibah. Tentunya anak-anak sekalian sudah paham apa yang dimaksud dengan kalimat thayyibah, karena kalimat thayyibah itu sudah tidak asing lagi kita dengar, bahkan kita ucapkan. Mungkin di kelas 1, di kelas 2, atau di kelas 3. Nah, kalimat thayyibah adalah kalimat atau kata-kata yang baik. Nah, kalimat thayyibah merupakan kata-kata yang baik yang hendaknya kita ucapkan. Nah, kalimat thayyibah yang akan kita bahas pada pagi hari ini itu kalimat subhanallah, kalimat masya Allah, dan kalimat Allahu Akbar. Walaupun sebetulnya kalimat thayyibah itu banyak sekali, tapi pada pagi hari ini kita akan bahas bersama tentang kalimat subhanallah, kalimat masya Allah, dan kalimat Allahu Akbar. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kalimat subhanallah. Kalimat subhanallah artinya adalah maha suci Allah. Adapun secara bahasa artinya mensucikan Allah. Kalimat subhanallah disebut kalimat tasbih. Nah, jadi sebutan lain dari kalimat subhanallah adalah kalimat tasbih. Kalimat subhanallah diucapkan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan. Misalnya melihat badai, mendengar petir yang menggelegar. Di samping itu, kalimat subhanallah diucapkan ketika mengingatkan imam yang lupa dalam gerakan sholat. Misalkan ada imam yang sedang sholat kok lupa tidak baca doa kunut. Nah, itu kita sebagai makmum laki-laki hendaknya kita mengingatkan dengan mengucapkan kalimat subhanallah. Terus yang ketiga, kalimat subhanallah dibaca untuk berzikir setelah sholat fardu. Nah, biasanya orang muslim itu berzikir setelah sholat fardu, subhanallah, 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 dan seterusnya. Itu kalimat subhanallah. Terus yang selanjutnya adalah hikmah. Hikmah dari mengucapkan kalimat subhanallah. Karena apa? Karena jika kita terbiasa mengucapkan kalimat subhanallah, itu tentunya memiliki banyak sekali hikmah. Nah, di antara hikmah kita mengucapkan kalimat subhanallah yaitu menambah keimanan kepada Allah. Yang kedua, menambah pahala. Yang ketiga, menjauhkan diri dari sifat syirik. Nah, itu dari beberapa hikmah ketika kita terbiasa mengucapkan kalimat subhanallah. Terus yang kedua, kalimat thayyibah masya Allah. Masya Allah artinya Allah telah berkehendak atau Allah lah yang menghendaki. Jadi kalimat masya Allah diungkapkan untuk menunjukkan kekaguman seorang atau kejadian yang digunakan sebagai ekspresi penghargaan. Itu kalimat masya Allah. Nah, kalimat masya Allah itu diucapkan yang pertama ketika melihat sesuatu yang indah atau yang menakjubkan. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang indah atau sesuatu yang menakjubkan, itu hendaklah kita mengucapkan kalimat masya Allah. Contohnya apa? Contohnya ketika kita melihat bangunan yang indah,
dan megah. Misalkan kita bertamasya ke luar negeri, kita piknik kemana, nah kita di situ melihat ada bangunan yang tinggi dan megah. Nah disitulah kita hendaknya mengucapkan kalimat Masya Allah karena kita kagum. Terus yang kedua, ketika melihat keindahan alam, pantai, melihat segala sesuatu yang indah. Nah, misal kita jalan-jalan ke hutan, kita melihat alam yang indah. Nah, kita hendaklah mengucapkan kalimat Masya Allah. Kita ke pantai, melihat keindahan kelandanan pantai, ya kita mengucapkan kalimat Masya Allah. Nah, itu tentang waktu-waktu kita mengucapkan kalimat Masya Allah. Terus kalimat thayyibah yang ketiga kita bahas bersama-sama, yaitu Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Allahu Akbar artinya adalah Allah Maha Besar. Nah, Allah Maha Besar. Allahu Akbar disebut bacaan takbir. Jadi sebutan lain dari Allahu Akbar yaitu adalah takbir. Itu sebutan untuk kalimat Allahu Akbar. Allah Akbar disebut bacaan takbir. Penciptaan alam semesta dan seluruh isinya telah cukup menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan diciptakannya alam semesta dan isinya, ini membuktikan bahwa kebesaran Allah telah ada. Itu yang buktikan kebesaran Allah dengan diciptakannya alam semesta dan isinya. Terus salah satu cara melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan membiasakan diri mengucapkan Allahu Akbar. Nah itu. Jadi ketika kita terbiasa mengucapkan Allahu Akbar, itu berarti kita telah mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang selanjutnya yaitu waktu mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Kalimat takbir itu sering sekali dan setiap kali kita sholat itu pasti kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Nah, misalkan usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala Allahu Akbar. Nah, itu pasti kita takbir. Kita ruku ya takbir, sujud ya takbir, bangun dari sujud takbir dan seterusnya. Itu yang pertama, bacaan takbir, bacaan Allahu Akbar dibaca ketika kita sholat. Yang kedua, bacaan Allahu Akbar dibaca ketika kita mengumandangkan azan dan iqamah. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya. Nah, itu kita mengucapkan Allahu Akbar. Yang ketiga, ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, itu pasti kita mengumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya. Itu ketika hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, itu seputar materi pada pagi hari ini, yaitu materi tentang kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah dan Allahu Akbar. Selanjutnya anak-anak, saya akan tampilkan gambar. Nah, di sini ada beberapa gambar. Silakan nanti diamati. Ini ada 3 buah gambar. Gambar petir, gambar badai, gambar taman. Ini juga ada gambar pegunungan, ada gambar pantai. Terus ada gambar orang yang sedang sholat. Nah, itu diamati. Di buku materi juga ada. Silakan diamati di buku materi. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan ke kegiatan inti kita, perlu saya bacakan yaitu tujuan pembelajaran. Nah, dalam pelajari kalimat thayyibah Masya Allah, Subhanallah dan Allahu Akbar, itu yang pertama tujuannya setelah mendengar penjelasan materi tentang kalimat thayyibah, siswa dapat menjelaskan makna kalimat Subhanallah, Masya Allah dan Allahu Akbar. Nah, itu tentunya seperti itu. Setelah kita belajar bersama tentang materi kalimat thayyibah, nantinya bisa menjelaskan makna Subhanallah, Masya Allah dan Allahu Akbar. Yang kedua tujuannya adalah setelah baca materi
dapat menentukan waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Yang ketiga, setelah tanya jawab terkait materi tersebut, nanti dapat mempraktekkan penerapan pengucapan kalimat subhanallah, kalimat masya Allah, dan kalimat Allahu Akbar. Nah, itu anak-anak. Sekarang kita lanjutkan. Silakan untuk materi-materi yang sudah saya sampaikan, baik di PowerPoint ataupun yang ada di grup WA yang sudah saya kirimkan, sudah saya sampaikan, itu dipelajari. Semua dipelajari, dipahami, dibaca dengan teliti, dengan baik. Nah, setelah materi tersebut dibaca, dipahami, diteliti dengan baik, selanjutnya Pak Guru mau memberikan tugas kepada anak-anak sekalian. Tugasnya yang pertama yaitu menjodohkan gambar. Nah, di sini Pak Guru mau memberikan tugas untuk menjodohkan gambar. Nah, nanti tugasnya saya kirim melalui grup WA. Melalui grup WA saya kirim tugasnya untuk menjodohkan gambar. Setelah dijawab, nanti dikirim ulang melalui grup WA biar nanti Pak Guru nilai. Nah, caranya menjodohkan bagaimana? Sini ada beberapa gambar anak-anak. Ini ada gambar pertama, ada gambar yang kedua, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6. Di sini ada 6 buah gambar. Nanti tugas anak-anak sekalian adalah menjodohkan. Menjodohkannya dengan apa? Menjodohkannya dengan kalimat thayyibah yang sesuai. Nah, nanti dijodohkan di sini. Gambar yang A itu jodohnya yang tepat dengan subhanallah, apa dengan masya Allah, apa dengan Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Nah, insya Allah paham. Alhamdulillah. Itu tugas yang pertama. Terus setelah itu selesai, nanti jawabannya dikirim melalui grup WA. Terus saya memberikan tugas lagi. Tugas yang kedua adalah diskusi kelompok. Di sini ada 2 materi diskusi. Nanti tolong untuk didiskusikan, dibuat kelompok. Nah, adapun pembentukan kelompok nanti akan saya bagi kelompok melalui grup WA. Setiap kelompok terdiri dari 3 peserta. Nanti silakan berdiskusi dalam satu kelompoknya masing-masing. Ada 2 materi diskusi. Yang pertama, kapan harus mengucapkan kalimat subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Nanti jawabannya ditulis di sini. Terus materi diskusi yang kedua, apa akibatnya jika kamu terbiasa mengucapkan kalimat subhanallah dan masya Allah? Nah, nanti jawabannya ditulis di sini. Nah, itu diskusinya, materi diskusinya. Silakan nanti didiskusikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setelah selesai diskusi, nanti secara perwakilan setiap kelompok memaparkan hasil diskusi, dipaparkan. Nah, adapun hasil paparannya nanti dikirim melalui grup WA karena kita saat ini adalah pembelajaran secara daring. Nanti segala jawaban dikirim melalui grup WA sebagai bahan penilaian saya. Nah, itu tugas diskusinya. Terus yang terakhir, tugas yang terakhir adalah lembar kerja peserta didik. Nah, ini ada tugas lagi, satu lagi itu lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, tugas yang ini merupakan tugas mandiri. Silakan nanti tugas LKPD-nya selain saya paparkan di layar PowerPoint, nanti saya kirim melalui WA, melalui grup WA kelas kita. Nah, setelah saya kirim, nanti sebagai bahan untuk mengisi lembar kerja peserta didik, silakan anak-anak sekalian membaca materinya dulu, membaca dengan baik, dengan seksama, dipahami, diamati. Nah, setelah selesai membaca, barulah diisi lembar kerja peserta didiknya. Lembar kerja peserta didik di sini terdiri dari 10 soal. Terdiri dari
terdiri dari 5 soal LKPD. Nah, ini ada satu pertanyaan, nanti jawabannya ditulis di sini. Nomor 2, nanti jawabannya ditulis di sini. Nomor 3 di sini. Sampai pada nomor 4 dan nomor 5. Nah, itu tugas lembar kerja peserta didiknya. Silakan nanti setelah membaca materi, memahami, mengamati materi, silakan lembar kerja peserta didiknya dikerjakan. Nah, itu ada 5 soal lembar kerja peserta didik. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, jika nanti ada yang perlu ditanyakan, silakan kirim pertanyaan di grup WA, karena kita belajaran daring dan tidak bisa untuk belajaran secara Zoom meeting karena terkendala sinyal ya. Maaf ya anak-anak ya, karena terkendala sinyal sehingga kita harus melakukan belajaran seperti ini. Nah, nanti segala jawaban jika ada sesuatu yang perlu ditanyakan belum jelas nanti bisa dikirim di grup WA kelas 4 kita. Nah, itu ya anak-anak ya. Oke, sebelum saya tutup pelajaran pada kesempatan hari ini, saya ulang kembali sebagai bahan penguatan kita bahwa kalimat thayyibah adalah kata-kata yang baik yang hendaknya kita ucapkan. Kalimat thayyibah yang kita pelajari tadi adalah kalimat subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Subhanallah itu artinya maha suci Allah. Subhanallah disebut juga dengan bacaan tasbih. Terus yang kedua, masya Allah. Masya Allah artinya Allah lah yang berkehendak atau Allah yang menghendaki. Terus yang ketiga, bacaan Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar disebut juga dengan bacaan takbir yang artinya Allah Maha Besar. Nah, itu anak-anak sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Ya, untuk materi yang selanjutnya yang akan kita pelajari besok yaitu materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, silakan pada buku materi sudah ada semua. Pada buku materi silakan dipelajari, dipahami. Ya, sebelum besok kita lanjutkan untuk materi iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, demikian anak-anak sekalian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini, kita senantiasa mendapat ridho dari Allah dan mendapatkan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Yang selanjutnya, mari belajaran pada siang hari ini kita tuh bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.